Syaratnya apa? Hafal 40 hadis minimal. Utawa awak dhewe ngajarno. Cukup ngajarake teng yuga napa termasuk ngajarno napa mboten? Ngajarno. Ala ummati berarti yugane lek syahadat dadi wong Islam berarti umate Kanjeng Nabi. Sederhana nggih. Lek hafidho diartekno mek ngajarno niku saged. Keranten hafidho al-hafidh niku maknane sanes orang yang hafal Quran. Tapi al-hafidh niku orang yang minimal hafal 100.000 hadis. Wakilah 10.000 macam-macam. Enten sing sanjang ahlul hadis niku enten sing tanglet teng Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal niku hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal ditangleti. Apakah orang termasuk ahli hadis itu yang hafal 100 hadis ya Imam? Jawabannya belum. 200 hadis ya Imam? Belum. 300 hadis ya Imam? Belum. 500 koyo iso. Koyo iso jawaban Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Sayang no ya apa ibu? Lek duit 1 juta apa lah dhewe ya. Duit 1 juta iso ngecil wis kepikir iki nek gawe tuku apa. Iki 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal. Al-Hafidh niku orang yang hafal hadis. Kalau orang yang hafal Quran niku al-hamil, hamilul Quran. Mriki dan jelasake. Al-Hafidh dan memiliki hafadhah niku diartikan aina qala wa ilam yahfadil lafad wala arafal makna. Cukup menukil di dalam kitab nulis gitu. Niki syarahnya mengatakan nakola mindah. Begitu tulisan dengan hadis niki awak dhewe mindah nang tulisan. Ini ngamalno mboten napa-napa. Niki termasuk menurut pengarang syarah niki hafadho aina kola mindah wa ilam yahfadul lafad walaupun tidak hafal lafadnya wala arafal makna dan tidak tahu maknanya. Bayang bihi yasulul intifa al muslimin bi khilaf ifdhi ma lam yunqal ilaihim. Qala al musannif rahimahullah ala ummati arba'ina hadisan aslul hifdzi dhabtus syai' wa man'uhu minad diya. Asal kata hifdz itu menjaga sesuatu wa man'uhu minad diya dan waman uhulan dan mencegah dari hilang. Berarti nulis niku termasuk menjaga dan mencegahnya dari hilang, bukan hanya menghafal. Menulis itu juga termasuk hifdz, menghafal. Paham ya? Penting loh. Napa kok pentingnya nulis sih? Napa tidak sih? Al ilmu kasaidi wal kitabatu ka qaidihi. Qayyid suyudaka bihablin wasiqah.
ilmu niku kaya kewan buruan. Wasaidu al ilmu kasaidi. Wal kitabatu kakaidu lan nulis niku kaya cancangane tali gawe nyancang. Koyet suyudaka cancangan tak kewan-kewan buruanmu dihablin wasiko kelawan tali kang kuat. Makanya nulis niku termasuk ngafal. Paman utawi sapane wong hafadho kang iki mriki. Sanes mriku ya. Kan nulis, lagi arti nulis nih. Al-arba'inah 40 hadis fi kitabih ing dalam kitabe. Ing dalam buku nih. Tumanakolah nuli mindahha ing tulisan ilaihim maring menungso liyane. Contoh, dia nulis nggih di kitab walaupun tidak menghafal, nulis di buku. Diajarno nang anake. Anak ini ku umat Kanjeng Nabi napa mboten? Nggih. Umat Kanjeng Nabi. Niku wis termasuk mlebu jaminan awak dhewe mlebu awak dhewe dibangkitno kalian pangeran kempal kalian wong ahli fikih lan wong ahli ilmu. Bayangan iki. Cuman ngoten tok. Sederhana agama niku mboten soro-soro. Ngelu iki mboten. Sederhana mek mekaten mawon. Terus nyatet ajarno nang anake. Ajarno nang ponakane. Ajarno. Ngoten tok. Asa soro-soro. Soro. Nanti buat neca Pak. Wa fi riwayati Abi Darda lan menurut riwayati sahabat Abi Darda wa kuntu lahu lan riwayat Abu Darda niku lafate ngenten wa kuntu lan ana sapa ingsun Kanjeng Rasul lahu kedue wong hafadho kedue man hafadho yaumal kiamat yang dalam dinten kiamat iku syafi'an dadi wong kang nyafaati wa syahidan lan dadi saksi tegese saksi yang tiang niku ahli golongane wong fakih lan wong Wabi riwayat Ibni Mas'ud dan yang dalam riwayat sahabat Ibni Mas'ud qila lahu dan dawake lahu kedue Ibnu Mas'ud terus Kanjeng Rasul mak dawuh teng sahabat Ibnu Mas'ud udkhul qila den dawake lahu maring man hafidho udkhul min ayyi abwabil jannah malbuwa sira min ayyi bayane saking endi-endi abwabil jannah lawang-lawangi swarga sita kang karep sapa sira. Karena benjing Kanjeng Nabi niku di sisi lain nyafaati, di sisi lain sanjang wis mlebu kang di surga sing mbok karepi. Oh niki sanes Kanjeng Rasul pangeran nih. Sing Kanjeng Rasul sing mau syafaat wau.
udkhul kila den dawake lahu kila niki sing dawuh pangeran lahu kedue man hafidho udkhul melbuwa sira min ayyi abwabil jannati syi'ta wa fi riwayat Ibni Umar lan ing dalam riwayat sahabat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama mongko bakal den catet fi zumratil ulama ing dalem kumpulane para ulama golongane para ulama wa husyira lan den kempalake fi zumrati syuhada ing dalem golongane syuhada napa syuhada Sahih. wong mati wattafaqal huffaz para huffaz mriki eling nggih wau nggih napa Apal. wong kang hafal hadis sanes wong kang hafal Quran. Yang tadi kita baca hadis ingat-ingat. Terus walaupun niki riwayatnya banyak gitu. Tapi hadis niki tasik kegolong hadis dhaif. Niki yang sepakat niki semua ahli hadis. Al-Huffaz niku ahli hadis minimal. Ahli hadis minimal hafal 500 hadis. Ahli hadis minimal hafal 500 hadis. Padahal kutubus sittah niku lah di total hanya 87.000 hadis. Kutubus sittah niku sedaya. Mulai napa? Hadis Imam Nasa'i, mulai napa namanya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 6 kutubus sittah tentang hadis niku wae di total 87. Ini pinten? Berarti bukan hanya hafal kutubus sittah. Pinten niku? Pirang hadis 500.000. 500.000 hadis. Dari Muhammad bin Hambal piro? 1 juta. Kalau 1 juta niku pun syarat sudah bisa berfatwa. Makanya terus imam madhab paham gitu. Tak sembarangan murung-murung. Imam Subagio. Mudakir. Imam Soekardi. Enggak gampang. Berfatwa itu tidak gampang. Lalu menurut hafal Huffaz niku bisa jadi menulis. Paham ya? Masih menulis lah 1 juta hadis yo mereka ini tanganmu. Nah. Hati-hati ya Pak, jadi ini belajar hadis. Nyebut hadis dhaif atau tidak ini wis
Ukurane niku seumur hidup. Ukurane seumur hidup kan hadis sinten niku berasa. Ucapane sinten? Jelek ucapane Kang Muiz kula beto nang izin tak kirutno didik ae iku wis termasuk fitnah. Fitnah napa? Ghibah. Jadi kirutno didik fitnah apa ghibah? Fitnah. Fitnah. Lah ghibah iku sing bener. Zikruka akhoka bima yakrahu. Nyebut kelakuan sing ndak disenengi dulurmu. Subhan nyebut kelana ifil padahal bener-bener ono. Bima yakrahu dikon bener-bener jelas. Katakan ifil ngelembrak ngelembruk. Terus diomong nonang Genjret. genjret ifil ngelembrak ngelembruk senengane. Didi oleng, didi rogo. Baik. Didi oleng, didi rogo. Niku jenenge ghibah. Kenyataan banyak ngongi ngono. Nggih, Guru. Lala ditambahi. Fitnah. Fitnah. Jumbil. Tambahi. Ganteng Covid. Tepak we. Ditambahi ganteng Fit. Fitnah. Pokok sing nambah-nambah ini ku jenenge Fit. Berarti awak dhewe lek kepengin kegolong wong alim minimal 40 hadis ditulis. Lek gak manut sing dihafalno berarti gitu. Tapi lek menurut cerita Imam Ahmad bin Hambal itu bukan hanya menulis tapi hafal. Paham ya? Menulis itu beserta sanad loh. Beserta Meriwayatkan. riwayat rawi. Paham gitu tentang kufat hamil niku nggih. Nek kufat hafid niku ahli Quran. Oh ahli Hadis. hadis. Nek hamil niku hafal Quran. Nggak masalah sih, cuman perlu tahu. Tapi yang apa ini loh? Sebutannya. Obat ini. Sejak mungkin masuk Indonesia berubah. Sebutan. Mungkin secara bahasa mawon yang diambil di Indonesia. Lah aslinya. Niku hufat niku ahli. Oh napa hafal hadis minimal 10.000. Wakilah napa namanya? Wakilah 100.000. Sahih Bukhari ini 7.500 hadis. Sahih Bukhari. Sahih Muslim itu 12.000. 12.000. Lek 100.000 ini bisa dereng boleh berfatwa. 200.000 dereng boleh berfatwa. Wah ini sembarangan fatwa ngalor mupa aku. 1 juta. Makanya NU niki istimewa, anak bikin niki istimewa. Terus bener-bener yang diangkat sebagai imam, ditentukan imam mazhab itu ada 4 itu memang betul-betul ahlul hadis, betul-betul ahli agama. Kenapa Imam Nawawi kok gak dijadikan apa namanya mufti yang berfatwa? Gak sampai. Saking ngati-ngati. Wong sing betul-betul ingatannya itu kuat. Ala annahu ing atase annahu setuhune hadis iku hadisun
hadis dhaifun kang lemah, hadis dhaif. Wa in kathurat lamun to kathurat kathah apa turukuhu dalam periwayatan. Walaupun jalan periwayatannya itu banyak, tapi tetap hadis niki wau lemah miturut kesepakatan para ahli hadis. Lemah karena apa? Di sana lemah karena apa namanya? Bukan periwayatannya, tapi lafat-lafat hadis. Itu sepakat pun para ahli hadis. Waqat sonafal ulama, waqat lan teman-teman wis sonafa ngarang sapa ulama-ulama radhiyallahu anhum. Mugi-mugi ngeridani sinten Allah anhum saking para ulama bihadal babi ing dalam ikilah bab mala yuhso mala perkara kang ora yuhso kena den ukur minal musannafat bayane saking karangan. Dalam hal ini para ulama sangat banyak sekali mengarang sampai tidak terhitung karangannya. Fa awwaluman mongko wong kang kawitan alim tuhu ngawuri sapa ingsun hu ing man sonafa kang ngarang sapa man fihi ing dalam ikilah bab yaiku Abdullah Ibnul Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak, Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi, nuli Kiai Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani, kang angsal julukan Al-Alim Ar-Rabbani, wong alim babakan pangeran. Sumal Hasan bin Sufyan An-Nasai, nuli Syekh Al Hasan bin Sufyan An-Nasai gini ki Imam Nasai gini ki wa Abu Bakar Al-Ajuri, Imam Abu Bakar Al-Ajuri, Imam An-Nasai ini ku gadah kitab hadis namanya Sunan An-Nasai. Niku termasuk kutubus sittah. Niku isinya hanya 5.000 sekian hadis. Bayangkan lagi. Sedangkan untuk berfatwa butuh lebih dari 500 hadis, setengah juta. Kutubus sittah ada di total. Jadi kok 37.000 hadis cuman Sunan Abu Dawud niku termasuk apa kutubus sittah. Ibrahim Al-Asfahani wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani wa Daraqutni wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman As-Sulami
wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Allah. Jadi anu ya. Wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaik la yuhsauna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan berapa wa khalaik lan pinten-pinten makhluk wa khalaik lan pinten-pinten ciptaan kitab niku wau. Kitab hadis atau yang mencatat hadis niku wau. Layu sauna kang ora kena den ukur minal mutaqaddimin bayane saking ulama-ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin lan ulama-ulama mutaakhirin. Mutaqaddimin niku ulama-ulama terdahulu, wal mutaakhirin lan ulama-ulama sekarang. Apa namanya? No. Ulama-ulama zaman sekarang. Mana? Wakilah mutaqaddimin niki adalah ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf sebelum Imam Ahmad bin Hambal. Apa namanya? Sebelum Imam Ahmad bin Hambal, sebelum imam-imam madhab. Setelah imam-imam madhab niki ulama mutaakhir. Enten sing membagi niku mengkaten. Loh, Imam Bukhari niku di atas Imam Syafi'i atau di bawah Imam Syafi'i? Nah, Imam Bukhari di atas. Imam Bukhari itu jauh di bawah Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i dan baru Imam Bukhari niku justru banyak hadis yang dinukil dari Imam Syafi'i. Nanti lho. Ben gak paham, ben gak di nyalano. Wong wabi lah mboten purun madhab. Madhab Imam Syafi'i mboten purun. Langsung kembali ke hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari ku sik tas dibanding Imam Syafi'i. Yo kok dadi ngelu. Ngelu. Iku video niku rawat. Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq putranya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina wah hafal subhanallah. Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali. Paham nggih? Imam Ja'far As-Shadiq iku kancane Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Ngoten lho. Jadi di zaman niku memang zaman betul-betul menelurkan para imam. Yang mana itu semua bersumber kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Hanya maka di Imam Hanafi, kenapa Imam Hanafi terkenal nyuwantai? Hukum paling suwantai itu Imam Hanafi. Banyu masih didik kena tok wis ya Imam Hanafi. Kena tok. Nikah gampang tok, nikah gampang. Halo, Melo. Halo. Karena napa Imam Hanafi dekat langsung kepada Imam Ali Zainal Abidin. Bergurunya langsung. Nanti saleh kalian Imam Ja'far Shadiq belajar dengan apa ya? Berarti napa orang sih?
Semakin ke atas aslinya agama, hukum itu Menteng. gampang. Sing ngeruwet ya taseda. Tambah Nyawa meningsor dhewe ya. iki sing ngeruwet. Ngarai lu rawet. Ruwet TV. Rawet senengane ngeruwet. Pair. Kanjeng Rasul ditangleti mau wal Islam. Iku Islam. jawabane mek gangsal. Rukun Islam. Mek gangsal mboten bodoh. Bodoh. Kenapa sih kok dibuat ruwet ben awak dhewe gak ngendeng? Asline mek niku. Lah awak dhewe pun sadar ya wis gak usah ruwet-ruwet. Nyatane yo model subahan angel sadari model ipin bareng angel sadar. Bolak balik gak tahu apa. Kok tok. Lagi pun tiba. Bokotis. Sampai dan Pak Krosong gitu. Nggih, dalu. Enten yang ditanyakan, monggo. Ini rokokan di korek. Gak nyaman tapi ini. Nyaman nanti mereka. Nggih, tempat baru adaptasi. Enten yang ditanyakan biasa kumuh ya. Meropet terus. Mikir. Monggo tanya, Pak RT. Jangan habis sofe kan di habis sing Boif. Lemah. Hadis niku kathah. Enten sahih, enten dhaif, enten maudhu, enten marfu. Enten muttafaqun alaih. Adapun muttafaqun alaih jelas sahih. Niku dua hadis Imam Bukhari, Imam Muslim itu sama-sama sahih di kedua itu. Itu namanya muttafaqun alaih. Dan marfu maudhu lek dhaif niku hanya lemah. Lemahnya ada kalanya dari musnid yang menyanadkan sanad-sanadnya, ada kalanya dari perawinya. Ada salah satu di antara perawi niku yang pernah bohong. Bahkan bohongnya mek ngenten tok nggih. Anu, Pak RT. Contoh, enek kucing ya diceluk. Nis. Gitu. Wis moro kan iki mangan dadi goroi gitu nih. Nang kewan goroi nang kewan pisan ngoten sudah niku bisa hadis yang di bawah itu doy. Nggak bisa. Nggak oleh guru satu tenang. Bahkan nang kewan niku sampai seperti itu. Ahli perawi hadis niku nggak bisa dipakai pun sekali nonton nggak bisa dipakai. Makanya tiang niku sing dicekel lambe Cangkeme. ini ojo koyo cecek ojo koyo buntute cecek kena dicekel tapi langsung Menclok. buntute cecek sama cekel buntute cecek niku kena tapi langsung pedot Metakol del. bener kena dicekel langsung Metakol del. lemes Metakol del. hanya menyapa kayak min apa Dalam. Boten maksudnya niki contoh. Wah ini dipakani langsung nulis. Niku contoh maksudnya kok, Pak Ade. Contoh bohong hatta kepada hewan. Nyeluk kan kewane tuas kan. Kewan lah diceluk itu kan pasti dalam pikiran lah, dari pikiran itu pasti dikai pangan. Dalam wis tutuk ternyata mboten diparingi napa-napa. Lah niku wis dak dipercaya pun. Enggak, emang jarang tamu dongson. Apa? Jarang tamu dongson. Daerah itu bener. Goro terus sih.
Walaupun membahayakan dirinya. Makanya sampai diceritakan itu di waktu khalifah itu dipanggil semua imam, itu dibunuh ketika menjawab diberi pertanyaan Al-Qur'an iku hadis apa? Qadim. Kuwabe wong alim jawab Qadim. Pada waktu niku Mu'tazilah yang memimpin. Hingga ketika jawab Qadim, til penjara, til badeni, til wis wonten sedaya. Imam Syafi'i pinter. Kita ngerti Al-Qur'an niku Qadim apa? Napa? Qadim apa? Hadis. Dijawab kali Imam Syafi'i. Niki ya napa? Taurat, Zabur, Injil, Quran, niki hadis. Niki hadis. Sedaya niki hanya hadis, bukan qadim. Maksudnya apa niki? Tangan niki. Tangan niki hadis. Ini dijawab kalian majas. Dijawab kalian balago. Terus tidak berbohong. Niku. Sampai seperti itu ngakali bendak goro. Karena taruhannya bukan takut atas dirinya, bukan takut atas nyawanya, tapi takut ketika beliau dikurung, beliau tidak bisa menyebarkan ilmu yang dibawa. Wedi niku. Kanten pada waktu mereka Mu'tazilah yang berkuasa. Pemimpinnya Mu'tazilah dari golongan Mu'tazilah. Perebutan kekuasaan itu mboten sakniki mulai riyin. Mulai zaman riyin. Bahkan agama dipolitisasi untuk kekuasaan sementara. Makanya gak kaget lek saiki enten nonton belas raka. Aku mau perasaan imut rokok. Korek erek. Paham gimana iki? Nggih. Niku bedanya sahih kali dhaif. Lek zaman sakniki betul. Lek boten diparingi kaget terus anu termasuk truk kadang. Dulu. Teman-teman Jatah. beta Kekuasaan itu tadi. Bener balik teng dhaif lan anu ya. Tapi hadis dhaif indana bi fadailil amal. Bagi orang-orang NU, bagi orang-orang Nahdliyin, hadis dhaif itu tetap dipakai untuk fadailil amal. Untuk keutamaan ngamal ben ono semakin yakin. Maksud dhaif digawi tetap. Toh bukan memerintahkan tentang keburukan. Niku NU tetap memakai. Napa? ini antara marga kali bulan itu gelar apa terus alfabet Beda jauh marga niku nasab keturunan. Lek alfabet itu karena keilmuan. Benten sangat jauh bedanya. Marga itu keturunan. Bukan kualitas. Keturunan itu tidak menentukan kualitas. Tapi lah ilmu menentukan kualitas. Paham ya? Sing duwe nasab kalah karo sing duwe nasib. Kalah kalau sing duwe nasib. Si nasibe apik masuk gak pati apik nasabe yo penak uripe. Penak. Duwe nasab dhuwur tambah bebane dhuwur.
irose Imam Ja'far Shotib teng yugane al jahalatu bi wa bika akbar. Al ilmu bi wa bika ajmal. Wal jahalatu bi wa bika akbar. Kepintaran, keilmuan itu jika nempel pada diriku dan dirimu maka semakin menjadi indah. Tapi kebodohan jika menempel pada diriku dan dirimu akan semakin ketok bodoh, ketok semakin hina. Nah, contoh sederhana ini, ilmu menempel pada putra seorang kiai maka akan semakin indah. Contoh, enak-enak wong biasa apal Quran, ambek enak-enak kiai apal Quran, wahan anak ya semakin wah. Paham ya? Anak kiai pinter titik, anak wong biasa pau pinter nemen, sik wahan anak ya. Begitu pula sebaliknya. Enek kiai nonton palapa, gitu. Enek kiai nonton palapa, ambil subhan nonton palapa, bedo. Subhan nonton palapa wis istiqomah gitu. Istiqomah. Lek kiai nonton palapa rasan-rasane dados tahu ngerti. Paham nggih? Ngoten lho maksudnya. Makane penakan biasa-biasa itu paling penak. Ada dirasan-rasane wong. Pak karep-karep mangan sak dalan-dalan yo enak lho. Utang penak itu. Kiai utangan kan sawangan ya. Ini rada isin. Kiai utang, ya rada isin. Masih kadang kiai ku ya gak patek duit ngono. Iya kudune Opo. ini sing gak nagih utang kok iko. Paham nggih maksud iki? Paham. Enak dadi wong biasa. Dan pertanyaan mari. Sing kata pertanyaan asli ngaji ku pertanyaan iki kudu sing ngene. Karena sing butuh pertanyaan tuh. Kalau untuk memutuskan suatu masalah tidak bisa. Hanya li fadhailil a'mal. Hanya untuk amal-amal awak dhewe niki lho. Keutamaan amal contoh. Napa namanya? Poso napa namanya? Poso poso sing permasalahan iki lho poso napa niku kalau tiang-tiang Wahabi poso Asyura ya permasalahan kan itu hadisnya dhaif tasu Asyura hadisnya memang dhaif tapi indana li fadhailil a'mal adin bener ngremehno wong to poso mosok elek gitu lho tetap ibadah eten tapi tidak itu berarti napa nggih Wahabi ini gak salah awak dhewe gak salah sing salah sing nyalah bener tetep pada ilal amal pakai niku belajar mustalah hadis arek-arek sing kepengin belajar asli ayo baca baru-baru
Pati anu ngareng Louis Eman penting. Mumpung enak barengi ngaji gitu. Ini nganti keterangan itu pancene Kanjeng Nabi dereng nglampahi, tapi rencana bareng nglampahi kan sedon. Nggih. Asu-asu. Ya cuman memang semua sepakat itu doif. Kados niki wau. Niki diriwayatkan berapa sahabat sampai saya tidak ahli ikut meriwayatkan. Tapi semua para hufat, para ahli hadis niku sepakat bahwa doif. Sampai ngonten disebut. Padahal hadis doif niku pertimbangannya niku wau. Nah jenengan ngertos Kanjeng Rasul badhe nglampahi niku ndugi sinten? Nek mboten ndugi sahabat. Kan ngoten. Nah, sahabat niku yang membawa nih nanti yang dinilai doif atau tidaknya. Membawa omongan niku. Berarti kalau banyak macam namanya mutawatir. Nah, ini hadis mutawatir. Tapi mutawatir kadang doif ini. Cuman napa namanya mutawatir niku enten bagian-bagian. Niku panjang lho ceritanya. Sak mustolah hadis nih. Terus intinya niki aneh memang. Termasuk salah satu hadis ini. Itu banyak perawinya bahkan sampai ngonten di nopo bahasanya atau mriki niki kasratu turuk, banyak jalan. Banyak yang meriwayatkan hadis niki wau. Tapi napa namanya? Dhaif. Niki. Wattafaqal hufat ala annahu hadisun dhaif wa in kathurat turuquhu. Awak dhewe percaya kuduan. Balik al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi niku ulama. Sing menentukan dhaif sakjane Nggih ulama niku wae. Ahli hadis niku wae. Makanya enten istilah Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang disohhekan oleh Muslim, disohhekan oleh Bukhari. Nah, yang termasuk ahli pencatatan hadis niku ada 6 niku wau. Sing diarani kutubus sitah akhirnya dados kutubus sitah. Sunan At-Tirmizi, Sunan apa? Jami' At-Tirmizi. Ngene, riwayat Tirmizi. An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud. Pinten? 3 nggih. Terus apa namanya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Niku lek ngarani kutubus sitah. Di Indonesia satu-satunya tasik Mbah Hasyim Asy'ari. Kutubus sitah. Kata kutubus sitah niku sing mriki niku kutubus sitah sedaya riwayat. Terus meriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Sahih Muslim, hadis riwayat Bukhari, dan Bukhari Muslim. Berarti ada di Bukhari juga ada di Muslim. Sunan Abu Dawud berarti ada diriwayatkan Abu Dawud. Ngeten niku. Diriwayatkan Nasa'i, diriwayatkan. Nah niku dados kitab namanya Kutubus Sittah. Niku kitabku kandel-kandel. Imam Bukhari itu 7.500 hadis. Kurang lebih. Imam Muslim, Sahih Muslim niku 12.000, lebih banyak. Sahih Muslim yang paling banyak
megang hadis itu Sahih Muslim, Imam Muslim. Nah itu yang mensahihkan. Dan pertanyaan, Kalau hadis qudsi ini buktinya apa? hadis qudsi ini beda lagi sudah langsung dari Allah turun ke Kanjeng Rasul. Terus Kanjeng Rasul didawuhi yang selain Al-Qur'an. Itu hadis qudsi. Kanjeng Rasul ketika menyebutkan hadis qudsi selalu menyebut bahwa itu hadis qudsi. Amin. Qala Allah azza wa jalla. Nah, mutafakun alaih itu dua, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada. Atau lebih, kali bukan hanya satu. Atau di Kutubus Sittah itu ada semua. Ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Jami' Ibnu Majah, Jami'ut Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i. Maksudnya Sunan itu namanya kitab ini. Like Muslim kan Sahih Muslim. Mana tadi? Lani ikut Kutubus Sittah nih gini. Sahih semua. Ya dari sini. Tapi lah dikoreksi namanya tiang bagian itu. Orang-orang yang perbedaan madhab itu. Orang-orang Syiah banyak yang menyalahkan hadis-hadis Sahih Bukhari. Hampir rata-rata yang disalahkan adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena ningali sejarah Abu Hurairah itu membackup berada di pemerintahannya Yazid putra Muawiyah, yang mana Yazid dan Muawiyah ini sangat dibenci oleh orang-orang Syiah karena termasuk dalam dibalik pembunuhan Sayyidina Husain. Makanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah nemen nggak diterima oleh yang sih. Terus yang disayangkan Syiah juga bahwa di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu sedikit meriwayatkan tentang riwayat hadis yang dibawa oleh Imam Ali, oleh Sayyidina Ali. Itu sekedip banget. Padahal cara logika yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi itu Sayyidina Ali. Niku sejarah dan tidak perlu diperdebatkan mengawal di sopo. Mau papal hadis. Kenapa ada sebutan Kapal nota kok. Ya napa? Kenapa ada sebutan si A atau bukan si B atau si C? Mboten Syiah niki golongan. Yang ini Syiatun. Syiah. apalagi ada sebutan A itu tidak apa-apa. Cuman awak dewi itu tidak usah mengkonflikkan itu bukan ranah kita. Niku perdebatan ibu koharian niku tentang aliran-aliran itu. Mu'tazilah, Syiah, Takfiri. Niku urusannya wong biyen. Di antara mereka itu ya banyak orang baik juga. Emang benar? Sing buruk lah oknum ah. Masih NU oknumnya ya kayak sing dobol. Lho kan gimana tuh ndak? Sami mawon padha ae. Tapi sama kan iki lek si agama kan itu Al-Qur'an mboten 114 surat. 117. Mboten niku banyak fitnah juga. Kita jangan sampai termakan fitnah. Karena banyak Syiah yang masuk ke Indonesia yang sudah dicekoki hal yang salah. Model awak dhewe sanjang bahwa Wahabi itu mengaku nopo? Ahlus Sunnah. Wahabi mengaku Ahlus Sunnah. Lah lek wong Syiah ngomong ku Ahlus Sunnah itu model Wahabi kabeh. Trimo jenengan. Gimana? Betul. Boten.
Gitu loh. Loh, sama halnya kita juga. Kita taunya si A yang salah itu tadi, terus kita ngebiau ya, oh si A itu model ngono kabeh. Kan mboten terima kan sing saya si tepak. Enten teng Yaman niku namanya si A Zaidiyah. Niku persis nyel kalian U. Mboten gua blas. Cuman mempercayai kemaksuman 12 imam. Terus 12 imam niku cucu-cucu Kanjeng Nabi Dugi Sayyidina Husain sampai 12 niku dianggap diyakini oleh mereka adalah maksum, terbebas dari dosa, tidak mungkin melakukan dosa, meyakini maksum, kemaksumannya. Cuman ngoten. Terus azan tak mau dilantunkan si anu beda ya. Nah, ini pun juga termasuk salah satu yang nopo namanya propaganda. Dan awak dhewe iki seneng bentrok. Perbedaan memang ada, cuman madhab mirip, bisa dikatakan itu madhab lain selain 4 madhab niki Pak. Nah, guru kula nate dawuh madhab itu 8. Ada 8 bukan 4. Ada 8. Salah satunya ada madhab Ja'fari. Madhab Ja'fari ini orang-orang Syiah. Dan madhab Zaidiyah, Ja'fariyah, macam-macam ternyata. Nah, intinya napa awak dhewe bukan kapasitasnya, jangan ikut ngomong. Niku bisa bahaya. Niku bisa bahaya. Nah, terus jangan sampai kita tahu tentang satu kesalahan orang, satu kesalahan golongan, terus kita memukul sama rata semua golongan itu. Itu tidak bisa. Enak mau ngelak, kan ya. LSM niku saya nama badan. Kok boten moro langsung boten iki kemakan omongan iki. Kemakan omongan iki. LSM niku saya nama badan. Saya. Tapi karena 1-2 oknum atau hampir semua oknum, aku gak ngomongan ibu, tadi. Cuman gak semuanya kan. CMBI. LSM itu namanya apa sih? Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya nama benar. Cuman karena 1, 2, 3 orang atau hampir semuanya yang tidak menggambarkan kelainan, akhirnya tadi mboten. Buktinya ketika aku ngomong LSM saya nama mboten, langsung ya mboten. Langsung ya. Cuman ketika kita ngomong digebyah uyah mboten saya, Nggak terima jadi. iso-iso awak dhewe diperkarakan ke ranah hukum. Karena memang tidak semua, dan program kerjanya bagus-bagus semuanya. Ngerti lho Mas. Nah, ada yang tidak bagus. Begitu pula ajaran. NU itu ajarannya saya. Oknumnya yang tidak saya. Tapi semua oknum. Wahabi itu ajarannya Wahabi niku ajaran nggih. Niku saya bukan akidah le. Akidah memang beda awak dhewe. Dan akidahnya Wahabi itu melenceng memang. Cuman ajaran saya mboten. Sholat tepat waktu. Mulai sholat jamaah terus gak tahu telat. Saya mboten gini. Cuman oknumnya sing sering ngilok. Apakah nggak cukup kita berjamaah tanpa menghina orang lain yang tidak berjamaah? Kan cukup dong. Jamaah wis geduk-geduk nondasi sampai buncur. Kan apa-apa dong, masih wirang muncul kan apa-apa dong. Tapi ketika disertai dengan menghina orang lain yang tidak berjamaah, lah ini sing saya, buatan saya. Sebenarnya niku jenengan patos itu 8 madhab. Niku diakui di napa namanya enten perkumpulan ulama dunia di Oman.
Napa namanya supir? Niku mengakui itu 8 mazhab. Perkumpulan ulama dunia di Oman. Dan daerah Oman meniku. Napa sih namanya? Supir kula. Diakui. Kalau ada yang nyeleweng itu bukan mazhabnya, tapi oknum mazhab. Termasuk saat ini pada saat jarang termasuk jalan itu tahrir. HTI. Nggih, Ngoten niku nyelinap niku Hizbut Tahrir itu mengatasnamakan dia ahlu sunnah. Padahal dia adalah gerakan politik. Namanya Hizbut itu apa? Dalam bahasa Indonesia. Partai. Kan ini jelas toh. Hizbut Tahrir partai pemerdeka. Partai yang memerdekakan. Tahrir niku kemerdekaan. Partai kemerdekaan Hizbut Tahrir. termasuk orang-orang Indonesia. Nah, Khilafah. karena memang gerakan politik bukan agama, tapi gerakan politik. Ngoten umpama dibiarkan berkembang di Indonesia sampai ageng. Mboten mengaruhi teng sing lingkungan. Bahaya. Harus dibatas. Bukan hanya itu, PKS juga itu. Kami HTI itu walaupun dia gerakan politik tapi dia tidak mau demokrasi, anti demokrasi, demokrasi. Kalau PKS sama-sama gerakan politik, dia mau demokrasi, padahal dia sejalan dengan HTI, sama-sama menginginkan negara khilafah. PKS itu gambaran Ikhwanul Muslimin, HTI itu gambaran HT, Hizbut Tahrir Dunia. Niku sami niku sejalan, cuman beda organisasi. Niku lek wayahe menguasai niku bentrok dhewe, tapi lek DE minoritas DE gabung. Karena punya satu tujuan. Ketika tujuannya sudah terlampaui, tercapai, maka dia perang dewi untuk mengangkat siapa yang jadi ketua. Nonton itu pun intinya. Tapi ketika dia lemah, dia bergabung untuk melawan musuh yang lebih besar. Tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syattah, bahasa Al-Qur'an. Kalian mengira mereka itu bersatu, padahal hatinya berbisa. Ya kayak wong dipaksa dijodohno iku ya teh. Orang-orang mengira bersatu, padahal hatinya Brebes. Menangis dalam diam. Kalau belak itu rasanya enak menang. Ibu. Guyu konten. pun nggih, pun dalu nggih. Suwante pun. Mboten masa-masaan pun ya. Enggak usah eman-eman. Nah, setengah 11 pun ana. Monggo pun. Nah anu niku rokokan-rokokan.